Oke guys, balik lagi dengan channel Tuh Bagus ya. Jangan lupa like and subscribe channel Tuh Bagus ya. Oke, kita di sini sebelumnya selamat sore, selamat berakhir pekan. Di sini saya akan membahas tentang pertandingan semalam antara Indonesia versus Vietnam ya. Menurut analisis saya sebagai fans layar kaca, Indonesia itu mainnya itu hanya menunggu dalam arti menunggu kesalahan Vietnam. Kalau dalam possession ball itu Vietnam lebih menguasai, sedangkan Indonesia itu sering menguasai, tetapi bolanya itu cepat lepas. Jadi Indonesia itu kontrolnya kurang, passingnya itu kurang. Jadi untungnya Indonesia bisa memenangkan pertandingan semalam itu karena bisa memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Vietnam. Kalau kita ulik dari pertandingan sebelumnya, pertandingan ketika bertemu Vietnam, seringkali kita yang menguasai bola, namun Vietnam yang mencari kesalahan si pemain Indonesia. Sedangkan untuk pertandingan semalam itu Indonesia itu lebih menguasai, lebih mencari kesalahan dari Vietnam itu, dan yang mengontrol pemain itu semalam adalah Vietnam. Indonesia mengontrol juga itu passingnya aja masih kurang, jadi dia sering lepas bola gitu. Apa yang terjadi? Tapi yang digarisbawahi oleh saya itu Indonesia semalam mainnya lebih efektif. Mengapa lebih efektif? Karena ketika kita diserang oleh Vietnam dan Vietnam mengalami misalnya kesalahan komunikasi atau bolanya lepas, Indonesia bisa serangan balik. Itu sekali dua kali ya. Tapi ketika bola itu dipegang lini tengah Indonesia itu masih sering kesalahan untuk mengontrolnya, apakah untuk ininya. Jadi Indonesia untuk pertandingan matchnya itu lawan Jepang itu seharusnya menurut saya itu agar lebih mengurangi kesalahan itu dan lebih bermain lebih bersabar lagi, lebih bersabar. Ketika melawan Vietnam kita udah sabar nih menunggu nih, dan Jepang kita harus lebih bersabar lagi ya guys ya. Jadi kita harus mencari kesalahan dalam Jepang bukannya tanpa celah ya, tapi dia itu banyak celahnya juga. Ketika kita lihat lawan Vietnam, dia bisa tertinggal oleh Vietnam, yaitu karena barisan pertahanan dan gelandang Jepang itu masih banyak kesalahan yang bisa kita manfaatkan oleh Indonesia ya. Jadi kita jangan berkecil hati dulu lawan Jepang. Realistis memang ya, kita nggak bakal bisa kalah, tapi seenggaknya kita nahan imbang ataupun kalah dengan tipis itu sudah bisa membuat kita lolos. Karena di dalam klasemen peringkat yang terbaik, Indonesia itu paling ke-1 saat ini dalam 2 pertandingan ini. Tapi kalau untuk 3 pertandingan nanti kita masih lihat dulu ya, kita masih update. Tapi untuk ini harusnya kita lebih pede lah untuk lawan Jepang lah, karena kita udah menang lawan Vietnam. Jadi untuk itu ayo, Indonesia pasti bisa. Oke guys, cukup segitu ya. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas lagi menjelang melawan Jepang. Terima kasih. Salam olahraga.